pikiran saya dulu. Ada masalah ya Pak ya? Kawan-kawan sering datang terlambat, jadi agak emosi pun agak terkendali lagi. Jadi ceritanya Bapak agak jutek gini karena agak emosi nih kawan-kawannya Pak. Jadi ceritanya kita agak konsultasi atau cerita-cerita ringan gitu ya Pak Rajiwannya. Kira-kira dari hasil pembicaraan ini apa yang Bapak inginkan? Bagaimana cara kita mengatasi kawan-kawan guru supaya tidak terlambat lagi. Karena saya lihat belakangan ini banyak kawan-kawan kita yang sering datang terlambat. Yang seharusnya 7.15 mereka sampai sekolah sampai jam 8. Ini kan yang dirugikan banyak. Anak-anak jelas dirugikan terhadap tidak disiplinnya kawan-kawan guru ketika mengajar di sekolah. Saya pikir itu. Jadi Bapak merasa agak terganggu dengan kondisi sekolah kita di mana kawan-kawan kita banyak yang terlambat datang gitu ya Pak ya. Pernah nggak Bapak bercerita atau menanyakan ke salah satu kawan kita kenapa kira-kira mereka datang terlambat Pak? Ada beberapa teman-teman kita yang sering terlambat itu saya tanyakan. Jawabannya bervariasi. Ada yang datang terlambat karena urusan keluarga. Ada yang terlambat karena jalan macet. Ada yang terlambat karena memang tidak bisa bangun pagi. Itu kan masalah mental. Jadi beragamlah alasan terlambat mereka. Kira-kira seperti itu. Jadi dari yang Bapak udah cerita dengan teman-teman kita itu banyak alasan mereka sehingga mereka terlambat datang gitu, seperti masalah keluarga, telat bangun dan lain sebagainya. Nah Bapak ini Pak sekarang sebagai posisi wakil guru di sekolah kita, kalau misalnya Bapak sebagai guru itu sendiri, apa yang akan Bapak lakukan sehingga hal itu tidak terjadi? Kalau memberikan contoh kepada diri saya, bagaimana seharusnya saya bersikap sebagai guru. Kebetulan kan saya juga pernah sebelum jadi wakil guru kan saya juga tahu. Saya jadi guru itu mulai tahun 2000 sampai sekarang. Jadi bisa dihitung kalau saya tidak datang di sekolah. Sepengetahuan saya tidak pernah tidak hadir selama katakanlah sampai 2023 sampai 20 tahun saya tidak pernah tidak datang ke sekolah kecuali sakit lah. Jadi sebetulnya itu saya lakukan karena ada rasa tanggung jawab kita sebagai guru. Artinya karena tugas kita sebagai guru maka itulah yang kita dahulukan daripada kepentingan pribadi ataupun kepentingan keluarga. Jadi sekolah sebagai tempat pengabdian kita itu menjadi prioritas bagi saya. Saya pikir itu. Nah, Pak, kalau bagi saya ya. Iya. Luar biasa ya Pak ya penjelasan Bapak. Kalau misalnya Pak kita gambarkan dengan kondisi Bapak waktu jadi guru dengan kondisi Bapak pada saat sekarang menjadi wakil kepala sekolah, ada yang berbeda nggak Pak kira-kira? Seperti ada. Ya, saya pikir kalau saya hitung lah ya, sepengetahuan saya, sepertinya mindset guru sekarang itu berubah sudah. Tidak sama seperti ketika saya lah dulu waktu muda menjadi guru ya. Sekarang ada pergeseran mindset, saya pikir itu. Nah Bapak nih, gimana kira-kira menurut Bapak cara merubah mindset kawan-kawan guru kita ini supaya dia kembali ke guru yang sebenarnya atau seperti zaman Bapak dulu? Gimana kira-kira solusi yang bisa Bapak lakukan? Itulah yang harus dicari. Saya sebenarnya kurang paham itu bagaimana cara mencarinya karena paradigmanya kan berbeda. Guru dulu dengan guru sekarang. Kalau guru dulu ya mungkin seperti saya lah dulu pernah mengalaminya. Ketika sekarang itu paradigmanya kan berbeda. Ya, tantangannya juga berbeda. Saya pikir kita perlu merubah mindset. Ya, perlu merubah mindset itu. Artinya guru-guru yang sekarang ini atau guru-guru yang sering terlambat itu utamanya diberikan pemahaman mindset tentang tanggung jawab menjadi seorang guru yang baik. Artinya kalau dia sering terlambat, dia harus bisa introspeksi. Bagaimana kalau anaknya di sekolah gurunya sering terlambat? Jadi
Jadi introspeksi seperti itu bisa menyadarkan guru tersebut tidak terlambat. Tidak terlambat lagi ya Pak ya. Nah berarti kan Bapak udah jawab sendiri ya pertanyaan Bapak. Nah kira-kira Pak, itu kan arahan yang akan dilakukan oleh wakil kurikulum. Jadi kalau misalnya sekarang nih kita kembalikan ke kasus yang terjadi sekarang, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan terhadap guru-guru yang sering terlambat itu? Apa bisa Bapak langsung berkomunikasi dengan mereka untuk menumbuhkan jiwa tanggung jawab mereka lagi? Agak berat pertanyaannya. Agak berat saya menjawab. Atau begini Pak, apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk mengubah mindset kawan-kawan guru sehingga mereka tidak mau terlambat lagi? Sepertinya harus ada pendekatan pribadi lah ya. Mungkin kalau kita pendekatannya secara formal akan menimbulkan ekses bagi guru tersebut. Baiknya saya pikir harus ada pendekatan internal. Ini pribadi lah, menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa ini adalah tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Maka tanggung jawabilah apa yang sudah diberikan tanggung jawab kepada kita. Ya mudah-mudahan dengan mengemban tugas dan tanggung jawab itu kita bisa mensukseskan anak-anak bangsa. Nah, seperti itu Luar biasa sekali keinginan kita ya Pak ya sebagai guru. Nah saya rasa pun seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya Bapak bisa berbicara langsung dengan guru-guru tersebut, bisa mengambil hati mereka dan menekankan secara halus kenapa mereka terlambat dan bagaimana efeknya terhadap sekolah kita, tanggung jawab apa yang mereka lalaikan, mungkin mereka tidak terlambat lagi. Seperti itu. Nanti coba kita lakukan apa yang sudah kita diskusikan tadi, mudah-mudahan dapat berpengaruh terhadap kinerja dari kawan-kawan. Jadi awalnya guru kita mungkin sering terlambat, dengan apa yang akan Bapak lakukan nanti mereka jadi berkurang terlambatnya, bahkan kalau bisa tidak ada lagi yang terlambat. Pak ya. Mudah-mudahan lalu. Oke baik Pak Rajiman, kira-kira dari apa yang sudah kita laksanakan ini, cerita ini, apakah Bapak sudah mendapatkan tujuan yang Bapak inginkan? Oke, sudah Bu. Oke, saya harapkan mudah-mudahan cerita kita ini bisa Bapak laksanakan dan mendapat kepuasan sendiri di hati Bapak, sehingga keinginan Bapak tidak ada lagi teman-teman guru yang terlambat itu bisa terlaksana. Oke, terima kasih Pak Rajiman. Demikian diskusi kunci kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Lupa lagi sibuk nggak kira-kira hari ini? Ada nih Kak, lagi dulu. Ada nih Kak. Santai ya. Kakak mau cerita-cerita lah sih sama Ulfa ini, ada agak-agak nggak enak gitu di hati kakak rasanya. Nah, semuanya Kak. Ada. Apa? Nggak enak kali rasanya sekolah belakangan ini gitu. Kayaknya kok kawan-kawan agak kurang apa ya, nengok kakak tuh kayaknya nggak perlu senang, kayak mana gitu, nggak enak rasanya pokoknya deh. Coba Kak cerita kenapa Kakak bisa perasaan Kakak itu nggak senang gitu kalau dengan kawan-kawannya. Apalah tujuan Kakak cerita ini sama Bapak? Jadi tujuan kakak cerita sama Ulfa ini biar kakak dapat masukan dari Ulfa, kira-kira dengan apa yang kakak rasakan ini apa yang harus kakak lakukan gitu. Jangan sampai apa yang kakak rasakan ini jadi penyakit gitu, kan nggak enak. Awak udah capek-capek pergi sekolah, nyampe di sekolah nggak ditanggapi, nggak dianggap sama kawan-kawan lain, jadi semangat aku berkurang jadi. Jadi kakak tuh pengen dapat pencerahan dari Ulfa, kira-kira apa yang harus kakak lakukan? Apa masalah Kakak ini sampai Kakak jadi nggak enak datang ke sekolah? Jadi gini kan, Dek, ada kawan kita itu satu, entah apalah rasa dia sama kakak, entah apalah salah kakak sama dia. Kok setiap melihat kakak itu kayak nggak senang aja, sampai dibully kayak gini. Wah kau gendut aja pun, makan kau banyak, kesana lah nggak usah gabung sama kami gitu. Padahal kita kan sama-sama dari satu ikatan sekolah gitu, harusnya kan kita kompak, sama-sama saling mendukung. Masa body sampai gendut-gendut di bawah, nggak nyaman kali rasanya loh Pak. Jadi Kakak kan nggak nyaman. Terus apa yang mau Kakak lakukan biar Kakak rasa nyaman, Kakak itu datang ke sekolah?
apa ya, kakak maunya itu kalau datang ke sekolah itu kawan-kawan tuh welcome gitu. Kita datang, mereka pun waktu kita datangi mereka, mereka senang biasa aja. Jangan begitu kita datang nanti mereka pergi. Kita datangin mereka, kita sok mau ikut campur urusan cerita mereka, mereka mengalihkan pembicaraan. Kok kayaknya kita yang dibicarakan gitu. Tapi apa perasaan kakak aja kali ya Pak ya, kayak gitu ya Pak? Udah pernah kakak berusaha itu menanyakan kenapa kok bisa begitu kakak datang untuk pergi, ataupun hanya perasaan kakak aja? Kalau nanya langsung ke kawan-kawan tuh belum pernah sih memang. Cuman atau mungkin kakak lagi sensitif kali ya. Karena mungkin ada banyak kerjaan di jurusan, ngurusin Pak Rajiman lagi bolak-balik marah-marah kan. Jadi tambah lagi kawan-kawan kita nggak bersahabat kayak gitu. Apa kakak lagi sensitif aja kali ya. Cuman perasaan ini bukan sekali dua kali kakak rasakan. Jadi mungkin bagusnya kakak jumpa mereka aja kali ya. Kakak tanya kenapa mereka kayak gitu, gitu kali ya Pak ya. Bisa juga. Jadi atau bagusnya gini ya, kakak datangi mereka terus kakak tanya kenapa mereka seolah-olah nggak nyaman, nggak senang waktu kakak datangi. Mungkin kayak gitu kali ya. Bisa jadi, atau buat kira-kira lah yang setelah melihat situasi yang terjadi di sekolah, mau dibuat apalah dari salah satunya pilihan-pilihan yang kakak buat tadi, kakak bikin tadi, apa kira-kira salah satu tindakan yang mau kakak buat supaya kakak rasa nyaman dan hilang perasaan-perasaan yang gak enak itu? Atau mungkin kakak lebih berbaur kali ya dengan teman-teman. Mungkin mereka menganggap kakak selama ini sombong kali ya kan. Mereka menganggap kakak ini selama ini nggak mau bergabung dengan mereka, nggak mau berteman dengan mereka, sehingga waktu kakak jumpai mereka, mereka menghindar. Mungkin mereka menganggap esok ini orang ini sibuk ngapain dia, gitu kali ya kalau menurut kakak. Jadi gini aja lah kayaknya, kakak jumpai salah satu dari mereka, terus kakak tanya kenapa mereka seperti itu, biar perasaan yang nggak enak ini bisa hilang gitu. Jadi kita terus kalau ke sekolah pun nyaman, nyampaikan materi ke anak-anak pun nyaman gitu. Jadi sekarang gimana pesan kakak? Oh, Setelah ini dan mengambil tindakannya, kira-kira kapan kamu kakak laksanakan itu yang rencana kakak ini? Kayaknya besok lah ini. Besok, karena kalau hari ini kan udah nggak mungkin, karena kan kakak masih terbawa emosi. Kalau besok kan mungkin agak sedikit santai, jadi beban kakak juga agak sedikit berkurang. Besok kakak jumpai mereka, kakak tanya kira-kira apa masalahnya, dan mudah-mudahan masalahnya hanya sama kakak sendiri dan kita bisa berteman lagi seperti biasa. Mudah-mudahan bisa jadi enak dan semakin semangat. Oke, terima kasih. Salaman dulu. Terima kasih adikku. Semangat kakak.